Selanjutnya ini tentang rumus atau bagaimana jika kita tidak menggunakan gambar. Nah, misalkan di sini saya punya titik A dengan A, B. Nah, ini di presentasi ada negatifnya, seharusnya yang negatif tuh yang sini ya. Nah, misalkan kita punya titik A dengan titik A, B, maka jika dicerminkan terhadap sumbu X menjadi A aksen A, negatif B. Jadi Y-nya yang negatif gitu. Nah, kemudian untuk dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, siapa yang negatif? Justru X-nya. Ini kan yang depan X, yang belakang Y ya. Jadi ini awalnya A itu A, B, kemudian dicerminkan terhadap Y, dia yang berubah tanda adalah yang depan atau yang X. Jadi ini negatif, B. Nah, kemudian kita punya terhadap sumbu Y sama dengan X. Y sama dengan X itu seperti ini. Nah, kalau kita punya ini A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X ini, maka kita kalau pakai gambar ya, kita pakai penggaris. Ini kita buat garisnya, kemudian kita pakai penggaris. Nah, ini harus siku-siku. Nah, ini harus dihitung, misalkan jaraknya 2 cm, berarti dengan penggaris tadi yang sudah tegak lurus dengan ini berarti juga 2 cm. Nah, rumusnya apa? Rumusnya kita lihat awalnya A, B. Nah, A aksen menjadi B, A dibalik gitu. Kemudian jika garisnya miringnya ke kiri. Nah, kalau miringnya ke kiri berarti disebut garis Y sama dengan negatif X. Misal saya punya A di sini, A, B. Nah, karena negatif X berarti semuanya negatif dan dibalik, negatif B, negatif A. Selanjutnya kalau saya punya ini dari A, B menjadi negatif A, negatif B. Jadi ini sama tapi enggak dibalik gitu ya. Kalau tadi dibalik yang tadi. Nah, ini menjadi negatif A, negatif B. Itu kalau dia dicerminkan terhadap siapa? Terhadap titik 0,0 seperti yang ada di gambar tadi yang saya jelaskan pakai garis tadi loh. Yang dia di kuadran 4 tadi kan ada segitiga di sini. Nah, yang di sini tuh ini dicerminkan terhadap sumbu maksudnya terhadap 0,0 dicerminkan, refleksikan terhadap 0,0. Nah, kemudian ini kalau ada garis lagi, garis baru. Nah, garis baru misalkan X sama dengan H, atau kita membuat garis lurus di sini. Ini misalkan 2 gitu ya. Berarti ini dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 itu justru garisnya ini sejajar dengan garis Y. Beda lagi kalau nanti Y sama dengan K. Nah, ini justru garisnya sejajar dengan X gitu, jangan kebalik. Nah, kalau untuk pencerminan terhadap X sama dengan H, berarti rumusnya yang di X ini 2H dikurangi A, berarti 2 kali H dikurangi A, B. Sedangkan kalau terhadap sumbu Y sama dengan K, maka A, 2K kurangi B gitu. Jadi misalkan saya punya ini titik, misalkan A-nya itu 1,3. Berarti jika dicerminkan terhadap X sama dengan 2, maka A aksennya 2 kali H. Ini H ya. Berarti 2 kali 2 kurangi A, ini A, B. Ini dikurangi 1, B-nya 3. Berarti A aksen adalah 4 kurangi 1, 3,3 gitu. Nah, kalau ini juga, jadi misalkan saya punya A aksen A adalah
3,1 misal. Nah, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Berarti A aksen pakai A, 2K min B. Jadi A aksennya A-nya misalkan tadi 3,2, K-nya 1 ya. 2 kali 1 kurangi B-nya 1. Berarti 3,2 kurangi 1, 3,1. Ini A aksen. Seperti itu. Loh. Oh iya, ini Y-nya 1 ya. Nah, kita coba yang lain. Kalau Y-nya 1 berarti dia tetap. Kenapa tetap? Karena dia di garis lurusnya. Jadi tetap. Jadi misalkan ya, ini kalau tadi saya Y-nya 1 itu gini. Jadi dia di sini. Misalkan ini 3, ini 1. Nah, Y itu di sini ya. Karena dicerminkan terhadap ini ya ajak gitu. Nah, gimana kalau Y-nya bukan 1? Gimana kalau Y-nya 2? Berarti A aksen adalah A, 2K min B. Jadi A aksen A-nya tetap 2 kali 2 kurangi 1. Berarti 3,4 kurangi 1. Berarti 3,3 gitu.